Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lara Septa dengan NIM 701201009, mahasiswi Prodi Sistem Informasi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Robi Setiawan Eskom MSI. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan karya ilmiah dengan skripsi. Saya akan menjelaskan dulu apa itu karya ilmiah. Bagi mahasiswa pastinya tidak asing dengan istilah karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Di sini saya juga akan membacakan apa itu karya ilmiah menurut 3 para ahli. Yang pertama yaitu menurut Manawar Syamsuddin. Menurutnya, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian secara utuh, teratur, dan konsisten. Selanjutnya, menurut Yamilah dan Samsurizal, ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertai yang lainnya. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Setelah mengetahui tentang pengertian dari karya ilmiah, berikut ini mengenai struktur karya ilmiah. Meskipun masing-masing karya tulis memiliki gaya dan struktur tersendiri, namun secara universal struktur ini lebih umum digunakan sebagaimana dikutip dari sumber yang sama, yaitu yang pertama ada halaman judul, ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kesimpulan, saran, daftar pusaka, dan lampiran. Itulah struktur dari karya ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah yaitu karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang pertama, tidak ambigu, harus objektif dan hindari kesan emotif, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat, menggunakan kaidah keilmuan dan berkohesi, dan menggunakan kalimat yang efektif. Tujuan dan manfaat dari karya ilmiah itu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Karya ilmiah yang ditulis diharapkan menjadi wahana transportasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya saya akan
menjelaskan apa itu skripsi. Skripsi yaitu tulisan ilmiah hasil penelitian mahasiswa setara S1 yang membahas hasil penelitiannya sesuai kaidah penelitian atau aturan laporan skripsi. Skripsi tidak hanya tulisan karya ilmiah saja. Tentu menulis karya ilmiah yang satu ini bukan sekadar tugas kuliah atau syarat kelulusan saja. Ada tujuan dibalik mengapa mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan menyusun skripsi. Mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara logis dalam menguraikan serta menyelesaikan suatu permasalahan dan bisa menuliskan hasil pikirannya ke dalam bentuk laporan yang tersusun dan sistematis. Karena bukanlah hal yang mudah untuk memahami sebuah permasalahan, melakukan penelitian, menganalisis dan mendapatkan hasil penelitian dan menyusunnya ke dalam bentuk laporan. Contohnya ada karakteristik skripsi. Nantinya hasil dari skripsi yang mahasiswa buat dapat menyajikan hasil-hasil temuan penelitian secara ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu atau kepentingan praktis administrasi negara dan komunikasi. Karena bukan sekadar menulis biasa, secara spesifik dan karakteristik sebagai berikut merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dan penelitiannya. Laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup. Selanjutnya ada jenis-jenis skripsi. Karya ilmiah ini ditulis dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yakni berdasarkan metode, hasil kajian pusaka, hasil kajian lapangan, berdasarkan hasilan pengembangan. Untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan beberapa jenis skripsi berdasarkan metode penelitiannya. Yang pertama ada metode skripsi kuantitatif, yaitu metode pengambilan data dan penelitian menggunakan kuesioner atau survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Setelah data selesai dikumpulkan, maka pengolahan data menggunakan perangkat lunak untuk mendapatkan kesimpulan. Contohnya, selanjutnya ada skripsi metode kualitatif. Metode ini pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Pengerjaan karya ilmiah jenis ini memerlukan waktu yang lebih lama karena memerlukan analisis secara detail dan mendalam sehingga hasil yang didapatkan akurat. Dan selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dari skripsi. Skripsi juga dibagi menjadi 3 unsur utama, yaitu bagian awal, inti, akhir. Namun unsur-unsur ini dapat berbeda format bergantung pada aturan dan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Secara umum, unsur-unsur tersebut yaitu sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbingan, pengasahan tim penguji, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti dari skripsi. Biasanya bagian inti dari skripsi dari 6 bab berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pusaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, serta bab 6 penutup. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan apa itu karya ilmiah dan apa itu skripsi. Selanjutnya, saya akan membacakan apa perbedaan dari dua tersebut. Yang pertama yaitu karya ilmiah itu menyajikan bidang tertentu yang pembahasannya berdasarkan data empiris dan objektif dari penyajiannya, mengikuti proses berpikir deduktif ataupun induktif. Akan tetapi karena dipersiapkannya untuk jurnal
atau majalah ilmiah, kajian mengikuti pola atau format yang dikehendaki terhadap redaksi majalah. Mahasiswa juga menulis artikel berdasarkan pada skripsi yang telah dibuat untuk diterbitkan dalam jurnal dari segala kumpulan hasil penelitian oleh mahasiswa. Nah, sekarang skripsi. Skripsi karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pusaka yang ditulis oleh para ahli, dan juga dari hasil pengembangan pengerjaan skripsi. Juga mahasiswa tidak sendiri. Supaya hasil skripsi tersebut berkualitas baik dari segi isi maupun teknik penyampaiannya, maka dari itu mahasiswa dibimbing oleh beberapa dosen pembimbing yang ditunjuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tersebut. Nah, itulah perbedaan dari karya ilmiah dengan skripsi. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika ada penyebutan kata, nama, dan tempat. Saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.